Gardu trafo di Bekasi, Jawa Barat terbakar. Kejagung periksa 30 saksi kasus mafia ekspor minyak goreng. Pemudik mulai padati stasiun Pasar Senen, cegah kepadatan di puncak arus mudik. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainyu Sore bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali Ainyu Sore dengan informasi sebuah trafo gardu milik pabrik bahan kimia di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat terbakar. Suara ledakan di lokasi kejadian sempat membuat warga sekitar panik. Lihat. Sebuah pabrik bahan kimia di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat terbakar. Kobaran api dan asap hitam membumbung tinggi di udara. Suara ledakan yang timbul sempat membuat warga dan pengguna jalan panik. 6 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Api kemudian berhasil padam dalam waktu 2 jam. Kronologinya ya tiba-tiba aja. Jadi nggak ada sama sekali. Pokoknya tiba-tiba aja langsung meledak gitu. Oh, sempat terjadi ledakan juga? Ledakan. Suaranya ada yang? Suara Gede banget? Gede suaranya. Sampai ini? Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta luluh lantak akibat ledakan bahan baku petasan. Warga mendengar beberapa kali suara ledakan dari rumah yang dijadikan gudang petasan tersebut. Beginilah kondisi rumah yang luluh lantak akibat ledakan bahan baku petasan di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Rumah ini hancur setelah bahan baku petasan yang ada di dalamnya tiba-tiba meledak Jumat pagi. Menurut warga, rumah ini berfungsi sebagai gudang untuk menyimpan bahan baku petasan yang rencananya akan dibuat jelang Lebaran. Ya, setelah ke sini saya melihat kondisi seperti ini sudah runtuh. Ya, jadi terus saya ngecek sekitarnya, itu ada beberapa rumah yang juga mengalami kerusakan. Jam berapa itu, Pak? Sekitar jam 8. Itu sementara dari hasil pengumpulan bahan sementara ya Mbak, itu ada 2 petasan yang besar. Tapi untuk nanti informasi lebih lanjut nanti ya Mbak setelah nanti. Hingga kini polisi masih menyelidiki peristiwa ini. Sementara itu tidak ada korban jiwa maupun luka akibat ledakan. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunando Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, pohon angsana setinggi 7 meter tumbang dan menimpa 2 minibus di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan siang tadi. Pengemudi yang tertimpa reruntuhan pohon tersebut dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapatkan pertolongan. Inilah rekaman video amatir milik warga saat 2 kendaraan minibus tertimpa pohon angsana setinggi 7 meter di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan siang tadi. Tumbangnya pohon tersebut akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah DKI Jakarta pada siang tadi. Menurut warga, akibat peristiwa tersebut 2 pengemudi minibus mengalami luka ringan dan dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapatkan pertolongan medis. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga terkena imbas kemacetan panjang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Anggota grup vokal Project Pop Yosi Makalu atau Yosi Project Pop memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan Barreskrim Polri dalam kasus penipuan investasi robot trading DNA Pro pada Jumat siang. Yosi memenuhi panggilan pemeriksaan pada Jumat siang dengan didampingi kuasa hukumnya. Yosi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus ini. Tidak banyak berkomentar yang dilontarkan Yosi saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media. Yosi diperiksa lantaran pernah mengisi acara yang digelar oleh DNA Pro. Sejauh ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri telah menangkap 7 orang tersangka dalam kasus robot trading DNA Pro. Namun pihaknya masih memburu 6 tersangka lain yang kini masih buron.
Pemirsa, polisi memeriksa 9 saksi terkait penemuan uang pecahan kecil senilai 3,7 miliar rupiah di eksit tol Mojokerto, Jawa Timur. Polisi juga berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan adanya dugaan pidana. 9 saksi yang diperiksa termasuk 2 pegawai bank daerah yang mengeluarkan uang. Pihak kepolisian juga berkonsultasi dengan sejumlah ahli hukum untuk memastikan adanya dugaan pidana dalam proses distribusi uang dari Jawa Barat menuju Jawa Timur tersebut. Kalau substansi ke arah situ kita belum masuk karena memang proses tukar menukar, terus kemudian perdagangan di pinggir jalan itu tidak ada ancaman pidananya. Kita lebih fokus bagaimana proses mengeluarkan uang dari Bank BI, kemudian proses itu didistribusikan oleh bank yang ada di Bandung, kemudian dibawa oleh pihak ketiga dan diserahkan kepada pemesan. Nah, apakah ini semuanya sudah sesuai dengan SOP perbankan? Apakah Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Polresta Mojokerto menyita uang baru pecahan kecil senilai 3,7 miliar rupiah. Uang yang berada dalam bagasi 2 mobil ini disita di eksit tol Mojokerto Barat, Desa Pagar Uyung. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga dan pedagang di Sukabumi, Jawa Barat antri untuk mendapatkan minyak goreng curah bersubsidi. Pedagang mengaku lebih memilih minyak goreng curah karena harga minyak goreng kemasan saat ini harganya masih mahal. Antrian warga dan pedagang untuk mendapatkan minyak goreng curah bersubsidi terjadi di Kota Sukabumi. Operasi pasar yang dijual khusus kepada para pedagang dan pelaku UMKM ini langsung diserbu pembeli dan menyebabkan antrean panjang. Mereka rela antre dengan membawa jerigen supaya mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp15.500 per kilogram. Para pedagang pun sengaja membawa jerigen untuk bisa membeli dalam jumlah banyak. Jumlah pembelian dibatasi maksimal 25 kg agar seluruh warga yang antre mendapatkan minyak goreng. Di pasar berapa? Pasar liter berapa? 18.000. 18.000. Jadi Ibu terpaksa nyari yang... Saya kan dagang. Oh, dagang. Dagang gorengan. Jadi nyari yang lebih murah. Oke. Kejaksaan Agung memeriksa 30 saksi dalam kasus dugaan korupsi pembelian fasilitas ekspor CPO atau minyak goreng mentah. Namun Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI menolak penetapan tersangka tersebut karena dianggap tidak cukup bukti. Kejaksaan Agung terus mengembangkan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng. Dalam konferensi pers yang digelar Jumat siang, Jampitsus Kejaksaan Agung menyatakan telah memeriksa 30 saksi di luar 4 orang yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi progresnya itu sudah 30 orang saksi, ada beberapa tempat kita geledah, ada 10 tempat sudah kita lakukan penggeledahan untuk memperoleh alat bukti lain. Dokumen juga sudah sekitar 650 dan terutama penyidik sekarang sedang konsentrasi di barang bukti elektronik. Ya, BBI inilah akan memperkuat bagaimana kerjasama antara para tersangka. Sebelumnya, Kejaksaan Agung berhasil mengungkap mafia minyak goreng dengan menetapkan 4 tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO atau minyak sawit mentah. 1 orang tersangka merupakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, sementara 3 tersangka lain merupakan pihak swasta. Namun Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI menyebut penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung tidak cukup bukti. Padahal pengusaha yang ditetapkan tersangka sudah menjalankan regulasi yang berlaku. GIMNI pun mengancam akan keluar dari program penyaluran minyak goreng curah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur memenuhi pelabuhan Laurentius Sai Maumere untuk mudik lebih awal. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.